Selamat pagi semuanya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang garis singgung persekutuan lingkaran. Nah, garis singgung persekutuan lingkaran itu ada dua, yaitu garis singgung persekutuan luar dan yang kedua itu garis singgung persekutuan dalam. Oke, yang pertama yang akan saya bahas yaitu garis singgung persekutuan luar lingkaran. Nah, jadi perhatikan penjelasan saya dengan baik ya. Nah, jadi misalkan kita punya dua lingkaran. Misalnya yang lingkaran ini saya buat titik pusatnya titik O, sedangkan lingkaran yang kecil saya buat titik pusatnya titik P. Oke, kemudian lingkaran ini kan punya jari-jari masing-masing. Saya buat di sini jari-jarinya R besar untuk yang lingkaran besar, sedangkan untuk yang lingkaran kecil saya buat R kecil. Oke, kemudian dari titik O ke titik P ini adalah jarak antara kedua pusat lingkaran. Nah, kita simbolkan aja dengan P. Oh, supaya ini beda, saya buat ini Q ya. Nah, sekarang yang namanya garis singgung persekutuan luar itu yang mana? Yang ini. Garis inilah yang disebut dengan garis singgung persekutuan luar. Jadi kita lambangkan aja L kecil. Nah, kemudian rumusnya apa? Cara nyari panjang garis singgungnya ini gimana? Rumusnya L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R kurang R kuadrat. Nah, jadi rumusnya panjang garis singgung persekutuan luar sama dengan panjang jarak antara kedua pusat lingkaran dikurang dengan selisih antara kedua jari-jari lingkaran. Jadi ingat, kalau misalnya garis persekutuan luar, nanti ini dikurang. Oke? Nah, contohnya, ini contoh pertama. Dua buah lingkaran dengan jari-jari 8 cm dan 2 cm, serta jarak kedua pusatnya adalah 10 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luarnya. Nah, sebelum kita ngerjakan soalnya, ada baiknya kita buat apa yang diketahui dari soal cerita ini. Jadi, saya buat diketahui. Nah, cara buat diketahuinya, kita baca satu-satu kalimatnya. Dari pertama ya, dua buah lingkaran dengan jari-jari 8 cm dan 2 cm. Nah, ini kan informasi pertama yang kita dapat. Jadi ini yang jari-jari pertama, ini yang kedua. Lihat, yang 8 lebih besar kan? Jadi kita buat jari-jari yang besar R besar 8 cm. Kemudian yang kedua, jari-jari yang kecil R kecil 2 cm. Kemudian serta jarak kedua pusat lingkarannya adalah 10 cm. Ingat, jarak kedua pusat tadi kita lambangkan P. Berarti P sama dengan 10 cm. Nah, lanjut ya. Tentukan panjang garis singgung persekutuan luarnya. Nah, itu yang ditanya. Berarti yang ditanya L-nya kan berapa? Nah, kita jawab. Jadi tadi rumusnya L pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 dikurang R dikurang R pangkat 2. Nah, kita masukkan ya. P kan 10, berarti 10 pangkat 2. Nah, kalau R besar dikurang R kecil, langsung kita kurangkan juga boleh. Jadi 8 dikurang 2, berarti 6 ya. 6 pangkat 2. Ini L pangkat 2 ya. L pangkat 2 sama dengan 10 pangkat 2 berarti 10 kali 10 100 dikurang 6 pangkat 2 berarti 36. Nah, L pangkat 2 sama dengan 100 dikurang 36 berarti 64. Ingat Pythagoras kemarin, ini kan masih pangkat 2. Kalau misalnya kita nyari L-nya aja, berarti kita buka si akarnya. Akar berapa? Akar 64. Berapa akar 64? 8
cm. Nah, jadi panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran tersebut adalah 8 cm. Nah, untuk contoh yang kedua, disediakan gambar seperti ini. Jadi ada dua lingkaran, lingkaran yang besar dengan lingkaran kecil. Diketahui lingkaran yang besar ini kan jari-jarinya 8 cm. Berarti kita buat ya. Diketahui, ingat ya, jari-jari lingkaran yang besar berarti R besar 8 cm. Kemudian jari-jari lingkaran yang kecil 3 cm. Berarti R kecil 3 cm. Kemudian 12 cm ini apa? Lihat, jarak dari titik pusat yang pertama ke titik pusat yang kedua. Berarti si P 12 cm. Nah, yang ditanyakan panjang garis singgung persekutuan luarnya. Berarti yang ditanya L sama dengan. Oke, sekarang kita jawab. Tadi rumusnya L kuadrat sama dengan P kuadrat dikurang R besar dikurang R kecil dikuadratkan. Oke, L pangkat 2 sama dengan, masukkan langkahnya, P nya 12 ya. Berarti 12 pangkat 2 dikurang R besar dikurang R kecil. Berarti 8 dikurang 3. Berarti 5 pangkat 2. Oke, L pangkat 2 sama dengan 12 pangkat 2. Berarti 12 kali 12. 144 dikurang 5 pangkat 2. 25. L pangkat 2 sama dengan 144 dikurang 25. Berarti 119. Oke, nah baru kita cari, ini masih L pangkat 2 kan, berarti L nya sama dengan akar dari 119. Kira-kira ada nggak akar 116? Kayaknya nggak ada ya. Kalau misalnya nggak ada, buat aja gini, apa, sentimeter gitu. Paham kan? Jadi saya harap kalian bisa dapat membuat apa yang diketahui dan apa yang ditanya dari soal, mau itu soal berbentuk soal cerita ataupun berbentuk gambar gitu ya. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu garis singgung persekutuan lingkaran dalam. Nah, jadi bedanya antara persekutuan luar dengan dalam itu apa? Jika kalau misalnya tadi persekutuan luar itu garisnya di luar, nah kalau misalnya di dalam itu garisnya menyilang seperti ini. Nah, jadi yang mana sih garis singgung persekutuan dalamnya? Ini ya, yang bersilangan ini. Oke, itu garis singgungnya. Karena dalam dia, jadi kita lambangkan aja huruf D. Oke, kemudian ini kan juga ada jari-jarinya. Kayak tadi ya, untuk jari-jari lingkaran yang besar kita buat R besar, sedangkan jari-jari lingkaran yang kecil kita buat R kecil. Kemudian ini kan ada jarak dari A ke B. Nah, jaraknya apa? Kita buat aja sama kayak tadi, yang garis singgung persekutuan luar, si D. Oke, nah rumusnya apa? Rumusnya D pangkat 2 sama dengan P pangkat 2 dikurang R besar ditambah R kecil pangkat 2. Nah, beda dalam dengan luar tadi apa? Di rumusnya, kalau luar tadi kan saya buat L pangkat 2. L itu luar gitu ya kan. Sedangkan D itu dalam. Kemudian perbedaan yang kedua, kalau yang luar tadi, ini kan dikurang R besar dikurang R kecil. Tapi kalau misalnya persekutuan dalam, R besarnya ditambah dengan R kecil, itu aja. Kan jadi gampang kan ngafalnya. Kalau luar dia dikurang, kalau dalam dia ditambah. Oke? Nah, contoh soalnya seperti ini. Dua buah lingkaran yang memiliki panjang jari-jari 3 cm dan 2 cm.
serta jarak kedua pusat lingkaran tersebut adalah 13 cm. Tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut. Oke, yang pertama, coba kita cari apa yang diketahui dari soal cerita yang tadi. Nah, diketahui. Ingat ya, kalau misalnya kita mau nyari yang diketahui, kita baca soalnya itu satu persatu. Nah, dua buah lingkaran yang memiliki panjang jari-jari 3 cm dan 2 cm. Ingat, jari-jarinya 3 cm dan 2 cm. Mana yang lebih besar? 3 kan? Berarti R besar sama dengan 3 cm. Kemudian berarti yang 2 cm ini R kecil. R kecil sama dengan 2 cm. Kemudian baca lagi, serta jarak kedua pusat lingkaran adalah 13 cm. Ingat, jarak pusat lingkaran tadi si P. Nah, kita buat P sama dengan 13 cm. Yang ditanya apa? Tentukan panjang garis singgung persekutuan dalam kedua lingkaran tersebut. Persekutuan dalam ya. Berarti yang ditanya si D sama dengan berapa? Oke? Nah, kita cari. Jawab D sama dengan, ingat rumusnya, P kuadrat dikurang. Nah, kalau dalam, ininya ditambahkan, R besar ditambah R kecil pangkat 2. Ini D-nya D kecil ya, sorry. D pangkat 2 sama dengan, masukkanlah P-nya 13 kan? Berarti 13 pangkat 2 dikurang R besar ditambah R kecil, 3 ditambah 2, berarti 5 pangkat 2. D pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2, berarti 13 kali 13 kan? 169 dikurang 5 pangkat 2, berarti 25. D pangkat 2 sama dengan 169 dikurang 25, berarti 144. Nah, ini kan masih pangkat 2 kayak tadi ya. Kita sisakan si D, berarti muncul si akarnya. Akar berapa? 144. Ada nggak akar 144? Ada, yaitu 12 cm. Oke? Nah, jadi saya rasa gampang. Gampangnya kenapa? Rumusnya mirip, cuman bedanya kalau misalnya tadi garis singgung persekutuan luar itu R besar dikurang R kecil. Tapi kalau misalnya garis singgung persekutuan dalam, dia R besar ditambah R kecil. Itu aja. Oke? Nah, untuk tugasnya masih tetap sama, yaitu kalian tulis di buku catatan atau buku latihan, campur aja ya, catatan dengan latihannya tetap campur. Kemudian kalian tuliskan nama, kelas, dan tanggal. Kemudian saya wajibkan untuk minggu ini itu kalian selesaikan semua tugas-tugas yang belum kalian kumpul. Wajib. Kalau misalnya tidak minggu ini, nilai kalian akan tetap saya kosongkan. Jadi nggak ada istilahnya lagi tugasnya menyusul. Kenapa? Karena minggu depannya lagi akan saya adakan ujian harian. Itu materinya dari mulai Pitagoras sampai garis singgung persekutuan luar. Jadi mungkin nanti akan saya kasih sekitar 10 atau 15 soal. Tetapi yang saya wajibkan itu nggak semua soal kalian jawab. Misalnya kalau misalnya 10 lah, mungkin hanya 8 soal yang wajib kalian kerjakan untuk dapat nilai 100 gitu. Jadi untuk lebih lanjut nanti akan kita bahas di grup belajar kita. Jadi persiapkan diri kalian untuk ujian minggu depan. Semoga kalian dapat nilai yang terbaik.